Pemirsa, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, Sabtu pagi sempat ricuh. Sebelumnya, dalam peringatan tersebut, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama. Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh sempat terjadi kericuhan. Masa yang berkumpul di halaman Masjid Raya Baitur Rahman tiba-tiba terlibat kericuhan setelah sejumlah orang melempari mobil personil Brimob. Polisi berupaya mengendalikan situasi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Warga yang berada di sekitar lokasi berhamburan menjauh dari kawasan masjid setelah gas air mata menyebar. Nanti saya kalau sudah semua dapat informasi, nanti silakan, nanti ada Polresta di sini. Ada yang juga diamankan, Pak? Belum tahu. Kalau anggota ada yang terluka, Pak? Untuk sementara kita belum mengecek. Sebelum kericuhan terjadi, masyarakat Aceh mengikuti doa tolak bala dan zikir bersama untuk menjaga kerukunan di halaman Masjid Raya Baitur Rahman dalam rangka peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Kebakaran melanda rumah warga di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kebakaran, seorang warga tewas. Sebuah rumah terbakar di Jalan Layung Sari, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan nyaris merembet ke rumah lain. Petugas mengerahkan 5 unit damkar ke lokasi. Setelah 1,5 jam, api berhasil dipadamkan. Akibat peristiwa ini, seorang penghuni rumah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Diduga korban tewas terjebak di dalam kamar saat api mulai membesar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur terbakar. Diduga kebakaran akibat pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar lapas kelas 2B Ngawi di Jalan Yosudarso, Kota Ngawi, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh isi bangunan gudang pelatihan musik dan gedung aula pertemuan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengarahan 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi dan 1 unit mobil pemadam milik Kodim 0805 Ngawi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran terjadi jauh dari blok tahanan yang berjumlah 305 napi. Duga sementara api berasal dari pembakaran sampah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Wanar, iNews melaporkan. Sebuah kapal tunda atau tugboat TB Simponi terbakar di kawasan perairan Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam insiden ini, 1 ABK tewas terjebak di ruang mesin, sementara 9 lainnya selamat setelah dievakuasi tim SAR. Petugas SAR mengevakuasi jenazah korban TB Simponi yang terbakar di kawasan perairan Kota Padang, Sumatera Barat. Jenazah kemudian dibawa ke dermaga Muara Padang sebelum dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Sebelumnya, tim SAR gabungan bergerak cepat setelah menerima laporan kebakaran kapal dari dermaga Bungus Padang. TB Simponi bertolak dari Sibolga, Sumatera Utara menuju Tarahan, Lampung mengalami mati mesin di tengah laut.
Saat berada di perairan Padang, api muncul dan membakar bagian mesin kapal. Dari 10 orang ABK, 9 berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, sementara 1 orang terjebak dan tewas. Kapalnya itu terjadi kebakaran di mesin. Sementara di dalamnya itu ada 1 orang ABK yang sedang melakukan pengecekan mesin. Kemudian ketika terjadi ledakan, kemudian seluruh kru tidak bisa masuk. Kemudian estimasinya adalah 1 jam setelah itu api dipadamkan, baru korban bisa dievakuasi dalam kondisi MD. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi untuk memastikan kondisi kapal dan mengumpulkan informasi terkait penyebab kebakaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal cepat berpenumpang kandas di pintu muara pelabuhan Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi ratusan penumpang berlangsung dramatis. Dihantam badai dan gelombang tinggi, kapal Mentawai Fest yang membawa 250 penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu muara pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat. Gelombang setinggi 3 meter membuat kapal tak bisa bersandar dan terombang-ambing di tengah lautan. Evakuasi berlangsung dramatis. Petugas gabungan dibantu nelayan dan warga mengevakuasi kapal dengan cara menariknya menggunakan tali dari dok dermaga. Penarikan dilakukan dengan bantuan kapal motor lain dan tenaga manusia. Setelah 6 jam, akhirnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Suasana haru serta tangis bahagia mewarnai kedatangan penumpang yang sudah ditunggu oleh pihak keluarga di dermaga. Lumayan takut lah ya Bang ya, karena kan ombak lumayan besar juga tadi itu. Nah, jadi untuk kan suasana di dalam juga mulai agak-agak ricuh gitu Bang. Mulai panik ya? Panik kan, panas juga gitu. Cuman ya alhamdulillah makin bisa diredain gitu. Pihak Basarnas dengan imperatif menghimbau seluruh operator kapal untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk di perairan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian 5 korban kapal terbakar yang diduga hilang di Selat Lombok masih terus berlanjut. Sementara puluhan korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Operasi pencarian dan pertolongan korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini fokus pencarian 5 orang penumpang yang diduga masih hilang. Area pencarian pun diperluas hingga 6 mil sampai ke perairan Australia dan Samudra Hindia. Dalam operasi ini, kapal KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram dikerahkan. Kita lakukan pencarian. Selama masih ada pengaduan, kita tetap melakukan pencarian. Kalau kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, ya, tapi kondisi awan, ombak di lapangan itu ombak tinggi 3-4 meter. Arus juga Pak? Arus yang kuat. Sejumlah korban yang berhasil dievakuasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Dari 24 korban, 16 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sementara korban lainnya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Rata-rata para korban mengalami beragam kondisi, mulai dari dehidrasi, luka di sekujur tubuh hingga trauma akibat insiden kebakaran. Salah satunya korban Alvaro, balita 8 tahun yang masih dirawat di rumah sakit. Orang tua sang bayi mengaku sempat khawatir karena sang anak mengalami kesulitan bernafas, namun beruntung berhasil diselamatkan. Besar gitu kenapa? Iya, kampungnya kan kampung saya juga kampung anak, salah ngambil. Oh, salah ngambil. Dia ngambilin dia niatnya. Habis itu kecekek lah. Ini juga problem lepas dilepas. Karena kekecilan itu ya. Saat ini total korban berhasil evakuasi 212 orang. 211 diantaranya selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sementara pencarian 5 korban yang dilaporkan hilang akan terus dilakukan.
Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Tuhan. Aduh, Mam, aduh. Ai. Aduh. Aduh, Om Herman. Om Herman. Aduh. Aduh, Om Herman. Aduh. Tolong, woi. Tuhan, nih. Ini, sabar. Belakang. Ayo, kamar jenazah. Enggak apa-apa. Sabar. Mana tas ini? Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong. Hotel Jakarta. Kira-kira Ya Allah. Itu kalau kuliah siapa itu? Bapakku. Ujung masuk, ujung. Paling ujung Bapak. Evakuasi korban. Yang punya pasien-pasien di rumah sakit itu. Kasih mepet ke sini memang ya? Tim gabungan beserta TNI Polri evakuasi satu korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai Maumere akibat gempa 7,7 magnitudo. Kapolda NTT menegaskan akan bergerak cepat dan responsif untuk keselamatan masyarakat. Tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri, dan BPBD bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu Pelabuhan Lorensai, Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan tersebut terjadi mendadak saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Beberapa korban berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit TC Healers Maumere. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menegaskan seluruh unsur terkait terus bergerak cepat dan responsif dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Dari unsur Polri, TNI, dari Basarnas maupun BPBD maupun instansi terkait lainnya, kita semua sudah melakukan upaya-upaya SAR, ya, penyelamatan dan pencarian korban dan termasuk evakuasi. Ya, jadi kami sudah mengarahkan seluruh sumber daya yang ada di wilayah masing-masing, baik dari TNI AD, TNI AL maupun Angkatan Udara dan Basarnas serta BPBD. Kita semua sudah melakukan upaya all out semua semaksimal mungkin yang dengan sumber daya yang kita miliki. Hingga saat ini tim gabungan masih berada di lokasi untuk mengamankan area pelabuhan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ibu muda dan bayinya, korban gempa di NTT ditemukan meninggal dunia dalam keadaan bukan. Sambil menahan pilu, warga bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Tuhan. Aduh, Mama, aduh. Kisah pilu dari Polres Nusa Tenggara Timur. Sabtu pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 meluluhlantakkan NTT dalam sekejap. Hingga Sabtu sore, 38 warga dinyatakan meninggal dunia. Termasuk sepasang ibu dan bayinya di Kabupaten Manggarai. Keduanya ditemukan warga di bawah runtuhan rumah mereka dalam keadaan berpelukan. Sang ibu tampak terlentang tidak berdaya. Tubuhnya terhimpit tiang-tiang bangunan. Kepalanya tampak terkulai. Sementara tangannya masih memeluk erat sang bayi yang terbujur kaku di atas tubuhnya. Sambil menahan pilu, warga pun bahu-membahu mengevakuasi keduanya. Sabtu pagi jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, gempa tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang laut Flores, Nusa Tenggara Timur. Pusat gempa berada 30 km arah timur laut Bay, Kabupaten Nagekeo. Seketika warga pun panik, berlarian menyelamatkan diri. Dalam hitungan detik, bangunan dan rumah warga rata dengan tanah. Hingga Sabtu sore, 38 warga nyatakan meninggal dunia, sementara 2.000 lebih warga menyelamatkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang. Para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri di pinggir jalan kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Khawatir turis ke dataran tinggi Manggarai Timur, NTT. Tutup total. Hah? Oleh muri. Muri, sadis muri. Efek gempa. Wah, itu Yesus. Gempa Flores juga mengakibatkan di sejumlah titik jalur Ruteng tutup total. Jalur dari kota Ruteng ke Welengga tertutup batuan besar dan tanah serta batang pohon. Muri, sadis muri. Efek gempa guys. Jalur Welengga Ruteng tutup total. Ada 3 titik. Sampai jalan ini, tanah ini terbelah. Jalur Welengga tutup. Wah, itu Yesus. 3 titik. Jalur Welengga Ruteng tutup total. Hah? Oleh muri. Muri, sadis muri. Efek gempa guys. Jalur Welengga Ruteng tutup total. Ada 3 titik. Sampai jalan ini, tanah ini terbelah.
Woi, Tuhan Yesus. 3 titik. Jalur Welenggaluting tutup total. Hah? Oleh Muri. Muri, sadis Muri. Efek gempa guys. Jalur Welenggaluting tutup total. Ada 3 titik. Sampai jalan ini, tanah ini terbelah. Woi, Tuhan Yesus. 3 titik. Jalur Welenggaluting tutup total. Hah? Oleh Muri. Saya ingin mengupdate korban ya. Jadi korban terdampak yang pertama adalah korban jiwa sampai dengan pukul 15.00 sore ini terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia. Kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan. Kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Kemudian untuk material tercatat ini ada beberapa jalan yang longsor ya, tertutup. Datanya nanti akan disampaikan secara rinci dan detail dari Kementerian PU. Ada beberapa rumah masyarakat, ini tentu saja didata terus ya, didata terus, berkembang terus. Kalau yang per hari ini ada puluhan rumah yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Tadi Bapak Menteri Kesehatan juga menginformasikan bahwa banyak puskesmas yang rusak. Hanya 1 rumah sakit yang rusak, yaitu di Momere. Besarnya gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat bergerak cepat. Pemerintah menyiagakan bantuan untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak dengan berkoordinasi bersama Menko PMK. Kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami. Warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut dianak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Matawawe, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami.
Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasarwajo. Tolong. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami. Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gladi bersih demo udara digelar pagi ini di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini menjadi persiapan terakhir sebelum pesawat-pesawat TNI AU tampil menghiasi langit Jakarta pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Gladi bersih melibatkan 4 jenis pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat intai, pesawat angkut, serta helikopter. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pesawat tempur Rafale, pesawat tempur buatan Prancis yang akan turut menghiasi langit Jakarta. Dalam kegiatan ini, konsep Open Home Base juga dibuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rangkaian gladi bersih. Sebanyak 81 pesawat akan menampilkan aksinya pada 17 Agustus mendatang dengan demo udara yang akan berlangsung di langit Jakarta, tepatnya di atas kawasan Monumen Nasional atau Monas. Kemudian kalau ditanya apa bedanya tahun ini dengan tahun lalu? Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANKA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara. Jadi bedanya ya kita sekarang sudah punya pesawat baru, walaupun nanti akan bertahap juga akan datang pesawat-pesawat lainnya, tetapi pesawat yang baru yang ada, yang sudah kami terima, kami libatkan semua untuk kegiatan demo udara. Itu. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Istana Merdeka telah mencapai 99%. Seluruh rangkaian persiapan telah dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan lancar. Insya Allah kami siap untuk nanti hari Senin memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia, dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses, baik mulai proses seleksi, kemudian proses latihan di setiap tempat masing-masing, sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi. Seluruh unsur mulai dari peserta upacara. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 anggota Paskibraka di Istana Negara pada Sabtu sore. Paskibraka Julita Rista Lestari dari Kalimantan Timur memimpin penghormatan umum kepada bendera merah putih saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sekaligus menerima penyematan PIN Paskibraka oleh Wakil Presiden. Para anggota Paskibraka ini mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebelum dikukuhkan. Puluhan Paskibraka tingkat nasional ini akan bertugas pada hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Merdeka yang jatuh pada hari Senin.
Jadi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan. Tadi sudah kita lihat 76 dari mewakili 38 provinsi, semuanya sehat dari semenjak masuk pemusatan sampai tadi dikukuhkan. Mudah-mudahan semuanya besok bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah juga gubernur, bupati, wali kota juga sudah mengukuhkan sekarang secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti. Istana mengirimkan undangan bagi Presiden dan Wapres terdahulu untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka. Namun tidak semua eks-presiden bisa hadir, seperti Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani cek kesehatan di luar negeri. Sejumlah persiapan terus dimatangkan menyambut peringatan kemerdekaan ke-81 RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Selain persiapan pasukan upacara dan paskibraka, undangan upacara juga sudah disebar, termasuk pada para presiden dan wapres terdahulu. Namun hingga Kamis kemarin, belum seluruh mantan presiden dan wapres yang mengkonfirmasi hadir. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak hadir dalam perayaan HUT RI ke-81 karena tengah menjalani cek kesehatan rutin di luar negeri. Sementara untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri belum memberikan konfirmasi kehadiran. Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan proklamasi. Berbeda dengan SBY dan Mega, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipastikan akan hadir sebagai tamu undangan upacara kemerdekaan RI di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Usai melayani warga yang ingin berfoto di kediamannya di Solo, Jokowi bertolak menuju Bandara Adi Sumarmo Solo untuk berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, Jokowi akan menghadiri sidang tahunan MPR RI pada hari ini dan upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski di balik dinding penjara, perlombaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI berlangsung semarak. Warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pun antusias mengikuti aneka lomba. Sorak-sorai dan tawariang warga binaan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sejumlah warga binaan dan petugas lapas antusias mengikuti beragam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Mulai dari lomba pancing kerupuk, memindahkan jepit sedotan ke botol, memindahkan air dengan mata tertutup, hingga tarik tambang. Kegiatan olahraga dan perlombaan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani warga binaan yang tak hanya digelar saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tapi rutin dilakukan. Lapas Kelas 1 Cipinang mengadakan lomba tradisional dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan dan petugas. Jadi kami melaksanakan lomba bermacam-macam, baik futsal, voli, tenis meja, dan yang pegawainya pun kami mengundang seluruh lapas rutan se-Jakarta. Jadi ini dalam rangka memeriahkan, memberikan semangat, motivasi kepada warga binaan biar mereka sehat, tampil sportif, dan turut berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet dari dalam Lapas Kelas 1 Cipinang. Tidak hanya mengejar gelar juara, para pemenang juga mendapatkan hadiah menarik. Selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kekompakan antar warga binaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior di Surabaya. Sementara di Kendal digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai.
Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Oh, persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Tembaknya dari holo sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Kendal, Jawa Tengah dengan membersihkan dan menghias makam pahlawan Hizbullah. Tak hanya mahasiswa, siswa SDN Mojosongo 3, Solo, Jawa Tengah juga menyambut hari kemerdekaan dengan mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Suasana gotong royong terlihat di Kompleks Makam Pahlawan Hizbullah Jumat pagi. Personil Koramil Kaliwungu dan Polsek Kaliwungu bersama pemerintah Desa Kerajaan Kulon, PACGP Ansor Kaliwungu, mahasiswa KKN Universitas Wahid Hasyim, serta keluarga pejuang membersihkan rumput liar yang menutup area makam. Mereka juga mengecat pagar makam, memperbaiki bagian bangunan yang mulai rusak, serta mengganti bendera merah putih di makam Kiai Haji Ibrahim agar tampak lebih rapi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut merawat dan menjaga makam para pejuang kemerdekaan. Kita melaksanakan pembersihan, ini merupakan pejuang Hizbullah yang ada di Kaliwungu. Harapannya dengan kehadiran kita tetap bisa merawat dan tahu sejarah perjuangan para pejuang Hizbullah. Tak hanya para personil dan para mahasiswa, semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia juga dirasakan oleh para siswa Sekolah Dasar Negeri Mojosongo 3, Solo, Jawa Tengah. Mereka terlihat semangat mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Dengan penuh keceriaan, kebersamaan, dan kekompakan, para siswa-siswi ini mencuci bendera dalam satu wadah secara bergantian. Mencuci bendera dan menjemurnya, wangi, bersih, dan warnanya nggak pucat. Karena melambangkan nasionalisme, sebentar lagi sudah mau Hari Kemerdekaan Indonesia. Aksi mencuci bendera merupakan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan menanamkan rasa cinta tanah air sejak usia dini, sekaligus mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Demi menarik diaspora berprestasi berkontribusi bagi tanah air, Presiden RI Prabowo Subianto mengusulkan adanya Dui Kewarganegaraan Ganda secara terbatas. Usulan ini disampaikannya pada pidatonya dalam penyampaian RUU APBN 2027 dan nota keuangan di hadapan DPR. Izinkan Dui Kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu
yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Indonesia memiliki jutaan diaspora. Di antara mereka terdapat ilmuwan yang hebat-hebat. Dokter, insinyur, ahli, kecerdasan buatan, peneliti, pengusaha, seniman, atlet, terutama pemain bola, profesional kelas dunia. Sebagian terpaksa mengambil kewarganegaraan lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau pengabdian mereka di luar negeri. Usulan Presiden Prabowo tentang dui kewarganegaraan bukan tanpa sebab. Sejatinya, Indonesia memiliki jutaan diaspora seperti ilmuwan, dokter, insinyur, seniman hingga atlet. Sebagian dari mereka telah mengambil kewarganegaraan negara lain demi mendapatkan kesempatan mengembangkan karir. Melihat hal ini, pemerintah menilai bahwa Indonesia seharusnya tidak memaksa talenta terbaik memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan diaspora dengan tanah air. Karena itu, Prabowo ingin membuka opsi kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi individu dengan talenta istimewa yang dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan nasional. Kita tidak boleh memaksa talenta terbaik Indonesia memilih antara kesempatan berkarya di dunia dan ikatan mereka kepada tanah air. Hari ini pemerintah akan mengajukan kepada sidang yang terhormat ini perubahan undang-undang untuk membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi mereka yang memiliki talenta istimewa. Skema ini nantinya tidak berlaku secara umum, melainkan pemerintah akan menentukan secara selektif dengan mempertimbangkan integritas calon penerima, aspek keamanan, kewajiban kepada negara, dan kepentingan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara mengenai wacana kewarganegaraan ganda bagi talenta tertentu yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo menegaskan wacana pemberian dui kewarganegaraan itu masih sebatas gagasan yang perlu dikaji bersama. Prasetyo menyebut pemerintah belum menentukan skema maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut. Baru disampaikan sebagai sebuah pemikiran gitu, yang kemudian minta untuk mari kita kaji bersama-sama ini. Ya belum sampai kepada skemanya seperti apa, tapi yang pasti adalah pemikiran itu tentu manakala pun nanti misalnya kita setuju bersama-sama tentunya sangat-sangat selektif. Bukan kemudian sebuah kebijakan itu berlaku kemudian bisa untuk semuanya atau bisa dengan mudahnya itu. Tidak seperti itu. Pemirsa, kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju permukiman yang memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omiš di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di semenanjung Pelješac. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa.
Tiongkok kembali dilanda bencana banjir besar. Hujan deras selama berhari-hari merendam sejumlah wilayah dan membuat ribuan warga terpaksa dievakuasi. Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Tiongkok setelah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Lahan pertanian terendam, sungai meluap, dan jalanan berubah menjadi genangan air. Kendaraan terlihat berusaha menerobos banjir, sementara warga menyeberangi arus air untuk menyelamatkan diri. Petugas darurat diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hujan deras ini terjadi setelah sisa-sisa topan dolphin bergerak ke daratan dan berinteraksi dengan sistem cuaca lain. Kondisi tersebut memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Tiongkok bagian tengah dan timur. Otoritas Tiongkok ini berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga dan mengendalikan dampak banjir yang terus meluas. Iran tolak klaim Amerika Serikat kendalikan Selat Hormuz. Iran menyatakan klaim Washington sebagai klaim tanpa dasar. Iran kembali menegaskan bahwa mereka menolak klaim Amerika Serikat kendalikan Selat Hormuz. Markas Besar Pusat Khatam Al-Anbiya yang merupakan pusat komando operasional gabungan Iran menolak pernyataan Amerika Serikat tentang lalu lintas kapal di Selat Hormuz sebagai klaim tanpa dasar. ادعاهای واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است کذب و دروغی بیش نیست. اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران میباشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Washington memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz. Trump peringatkan Teheran bisa kena badai jika tingkatkan ketegangan. Well, it's open now. We're taking a lot of shit. It's open now. Look, the only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible. It's a steel wall. And we let people in that we want to let in, and those people come in, and they've been coming in and they're going out. So it's actually open now. Pernyataan Presiden Trump muncul ketika Iran bersikeras bahwa jalur perairan strategis Selat Hormuz akan tetap ditutup. Kecuali Washington terima syarat-syarat Teheran untuk akhiri konflik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan secara diam-diam berpindah dari pesawat Air Force One ke pesawat militer C-32A saat berada di Bandara Turki. Sebuah taktik tingkat tinggi dilaporkan terjadi pada perjalanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump dikabarkan berpindah secara rahasia dari pesawat kepresidenan Air Force One ke pesawat militer C-32A saat berada di Turki. Demi mengelabui, Trump dilaporkan keluar dari lambung pesawat utama menggunakan truk catering. Ia kemudian dipindahkan ke pesawat militer yang memiliki ukuran lebih kecil. Keamanan juga semakin diperketat di sepanjang jalur perjalanan Presiden Trump. Langkah darurat ini diambil setelah muncul laporan intelijen mengenai ancaman keamanan dan keselamatan Presiden Trump yang mendeteksi adanya serangan yang akan dilakukan pihak Iran. Sini dulu.